Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Rizky Nugroho. Ya, jadi pada video kali ini gue pengen bongkar lagi CVT gue. Cuma kali ini gue bukan setting-setting CVT, tapi ya ngebongkar rasio gue. Karena kenapa? Aspuli gue udah goyang cuy. Jadi kalian lihat aja nanti di videonya. Jadi ikutin terus pokoknya video kali ini cuy. Oke cuy, jadi CVT-nya udah kebongkar. CVT-nya udah gue bongkar. Dan kali ini gue pengen buka puli belakangnya dulu nih, mangkoknya, dan puli belakangnya gue copot dulu, baru gue buka rasio ini. Nah jadi ya masih panas. Karena masih panas, jadi gue nunggu bentaran dulu, nunggu nggak panas dulu. Jadi gue pengen bahas yang pertama itu, gue tadi habis ke toko buat beli buat beli kunci 24 karena gue nggak punya kunci 24 cuy di rumah. Dan kemarin gue habis pinjem kunci, habis ngambil kunci di rumahnya Ma Aldi, dan dia ada kunci 24. Dia habis buka pelek belakang varionya, cuma dia pakai kunci sok 24. Nah tadi gue udah pakai kunci sok 24 tadi pagi tuh, jadi nggak bisa cuy. Mungkin karena udah bulat kali ya kunci sok dia, jadi ya gue nggak bisa pakai kunci 24 sok kalau buka puli belakang. Mungkin gue aja ya, kalau yang lain mungkin bisa lah, mungkin guanya aja yang nggak bisa, atau mungkin kunci soknya yang udah bulat jadi gue nggak bisa buka pakai kunci itu. Jadi ya udah gue beli ini dengan harga 50.000 cuy. Wow. Ini harga 50.000 dengan kualitas, nggak tahu nih gue kualitasnya, mudah-mudahan cakep lah ya. Kunci 24 ya, mudah-mudahan kualitasnya cakep dan nggak mengecewakan gitu kan. Gue beli di toko ini 50.000 cuy. Menurut kalian worth it nggak dengan harga 50.000? Mudah-mudahan aja nih kualitasnya cakep cuy. Nah habis beli kunci 24 gue sekalian aja ya kan, karena gue udah tahu pasti ini bearingnya nih yang bikin ini oblak-oblak tuh, bearingnya pasti. Jadi gue beli bearing buat bearing aspulinya. Nah ini bearing aspulinya nih dengan kode 6203 bearing aspuli Mio. Jadi ini motor juga kalau diputer, ini karena bandetannya rada nanjak tuh, jadi susah cuy. Rada nanjak kan, yang satu di depan sana, yang satu ini di belakang, jadi turun gitu. Jadi nggak bisa diputer nih, susah puternya. Nah ini apa namanya, bunyi cuy. Pokoknya abis gua gas terus gua turun gas, dia bunyi sering kayak nangis gitu, suara-suara dengung gitu lah. Nah kemungkinan juga dari gear rasionya juga. Cuma mudah-mudahan gue bongkar nanti, gue cari solusinya, mungkin udah nggak bunyi juga lah ya. Yang paling penting lah ya ini udah aspuli lah. Aspuli udah paling penting banget, karena kalau udah goyang gue takut hancur semua cuy kalau nggak diganti secepatnya. Jadi gue bakalan ganti bearing aspulinya dulu gitu cuy. Oke, jadi gue nunggu ini dulu adem, habis itu gue bongkar puli belakangnya, baru gue bongkar rasionya gitu. Oke, jadi kita tunggu dulu mesinnya adem. Udah kebuka puli belakangnya, mangkok gandanya udah kebuka, dan ini juga kotor. Udah ada sebulanan lah gue nggak buka CVT, dan berakhir mangkoknya kotor. Karena gue nggak bolong-bolongin, jadi kotorannya ngendap di dalam cuy. Dan sekarang gue tinggal buka puli belakangnya dulu. Bentar ya, gue buka dulu nih. Oke, jadi udah kebuka puli belakangnya. Dan ini kenapa masih merah-merah nih? Apa namanya? Bearing pulinya masih merah-merah gini. Karena ini baru banget gue ganti cuy, sebulan yang lalu. Itu terakhir gue buka CVT, dan gue ganti juga puli belakangnya pakai puli yang baru. Gue beli puli yang baru ini 150.000 sih.
nggak tahu KW, nggak tahu ori, yang penting bisa dipakai aja lah cuy. Kenapa gue ganti puli belakangnya, gue beli lagi, kenapa? Karena sininya tuh yang di dalam sini nih, itu udah kemakan cuy. Pin rollernya udah kemakan, pin guide ya, namanya pin guide, udah kemakan dan udah nonjol di corongnya. Jadi mau nggak mau gue ganti aja lah, udah nggak bisa dibuka lagi cuy. Kan kalau masih aman, masih bagus, dia masih bisa dibuka ya. Kalau itu udah nggak bisa dibuka karena udah gancet pin guide sama corongnya. Jadi ya mau nggak mau gue ngakalin ke tukang ngelas juga pada nggak mau, dan nggak bisa lah istilahnya. Dia mau ngelas, mau gue gerinda di sini ntar kena di sini nih, mau gerinda kan, mau digerinda di sini nih, seret, takut kena sininya nih katanya. Terus mau dilas, mau dipanasin katanya nggak bisa semua. Ya udah akhirnya ya udahlah gue beli aja, dibanding gue ngakalin ntar rusak lagi. Akhirnya gue beli lagi dah puli belakangnya yang baru biar grass juga. Penampakan as pulinya, kalian mau lihat kenapa gue ganti bearingnya? Karena ini nih coy, goyang, nggak kelihatan ya, di sini udah deket. Goyang cuy, goyang tuh, goyang tuh, bunyi banget kan tuh. Nih sini dah, nggak kelihatan ya tuh, pokoknya goyang banget. Dan kemungkinan ya bearingnya lah, nggak mungkin asnya atau gimana, karena gue udah pengalaman temen gue tuh beatnya udah kayak gini, cuma dia masih nggak ganti, akhirnya kena semua cuy, giginya semuanya, bearing yang di dalamnya semua kena cuy. Karena masalah cuma dari sini doang nih, nggak diganti secepatnya. Nah makanya gue belajar dari situ, dibanding gue ngeluarin gede kan, mendingan gue ngeluarin awal yang kecil dulu, walaupun agak sedikit mahal lah cuy hitungannya. Bearingnya aja harga 25.000 cuy, bearingnya doang tuh. Bisa beli bearing roda depan cuma 10.000 satunya, ini 25.000 buat bearing ginian cuy. Tapi nggak apa-apa, daripada gara-gara satu ini belum diganti terus akhirnya hancur semua kan, bisa 500.000 cuy. Terus jangan lupa ganti oli juga cuy, yang rutin ganti oli gardannya. Karena kadang-kadang nih gue karena nggak pakai inian nih, karena nggak pakai karena nggak pakai selangnya nggak tahu kemana, hilang waktu itu. Mungkin kalau gue lagi nyuci apa lagi hujan, kemasukan air nih ke dalam, kemasukan air masuk ke dalam rasio sini. Nih kalian bisa lihat ya, oli yang udah kecampur air tuh kayak gini dibentuknya. Nih oli gardan yang udah kecampur air tuh kayak gini nih. Jadi jangan sampai kayak gini dulu baru kalian ganti semuanya kan. Jadi mendingan kalian ganti oli rutin tapi jadi aman semuanya. Jangan karena oli aja terus, oli paling 15.000, oli gardan kayak gini 15.000, terus kalian gak mau ngeluarin, bisa jadi 500.000 nih buat benerin rasio doang. Jadi ya jangan ditiru lah kayak gue gini nih. Nanti nih nggak tahu gue ganti oli gardan apa gimana. Mungkin nanti gue pakai ini dulu lah, karena aduh budgetnya cuy. Jadi ya kita lihat aja ya.
Ya, jadi ini gue udah buka tadi, rada susah karena baru pertama kali nih, ada bos-bosannya juga, dan ini ada bos-bosannya juga di sini sama sini. Dan baunya juga beda, ini sama yang lain beda. Yang ini rada panjangan, yang dua ini. Nah, ini penampakan dalamnya nih, dan bearing yang dalam juga nggak goyang, nggak kotlak. Dan yang sini tadi gue giniin sih bunyi nih, tuh seret seret seret, kayak seret gitu cuy. Apa jangan-jangan di sini bunyi yang dengungnya di apa nama bearing as roda, jangan-jangan. Dan ini penampakan dari rasio gua, dan ini gua udah siapin bensin. Dan ini penampakannya tuh, masih ori ya, 14 dek. Dan juga kemungkinan di sini juga nih, di bearing bambunya tuh ada kotlak tuh, ya kan, udah bunyi koslak. Dan tadi gue lupa beli ini, sama sih sama punyanya bearingnya Reking, nggak tahu bearing apa sih tuh, sama ini. Dan ini udah goyang juga ya, jadi gue ganti ini dulu nih, baru nanti gue cariin yang ini dah. Jadi kan kalau udah dibuka gini kan, jadi kita tahu semua penyakitnya di mana aja, ya kan. Jadi kita bisa ganti, dan kita tahu mau beli apaan nanti di toko gitu. Dan gue bakal bersihin dulu semuanya. Dan ini gear depannya, gear belakangnya, gear rasio belakangnya, dan ini gear rasio depannya. Masih standar, yang bilang gue main rasio gue standar cuy. Tuh lo kalau mau hitung nih, tuh gue kasih tuh, lo hitung dah tuh giginya ada berapa, ada 13. Jadi gue nggak main rasio, nanti deh kalau main rasio kemungkinan nanti. Oke, jadi gue buka dulu ya, nggak pakai jatuh. Jadi gue buka dulu bearing yang baru nih. Ya, mantap. Bearing bearing 6203 RS. Nah, ini khususnya buat bearing aspuli cuy, buat di sini. Tuh, ya. Jadi gue pasang dulu, gue buka dulu nih baut 8-nya. Habis itu gue pasang. Oke. Yang RS ya, yang double tutupnya. Jadi kita buka yang satunya. Jadi sisain yang atasnya aja. Jadi yang buat dalamnya kita buka. Tuh. Jadi kita buka biar dia kena oli gardan. Biar kena oli lah intinya. Jadi karena ini mereknya RS, jadi kan ini double tutup ya. Jadi yang satunya dilepas aja. Biar dia kena kena oli gardan. Nanti masangnya gini ya, masangnya gini, jangan begini. Kalau begini sama aja dia nggak kena oli gardan. Jadi masangnya gini nih. Nah, masangnya gini ya. Jadi gue pasang dulu ke aspulinya. Oke, nanti kita lanjut pasang-pasang lagi. Nah, kalau udah kepasang kayak gini, jangan lupa nih, ring yang tadi di sini, ring penjepit yang tadi di sini tuh dipasang lagi nih. Nah, ring ini dipasang lagi ya. Gue pasang dulu dah.
rada ribet masangnya. Pasang-pasangnya dan rada selip tadi CVT-nya karena tadi gue habis megang gemuk, langsung megang puli depan cuy, selip parah pokoknya nanti besok gue bongkar lagi CVT-nya, gue sambil setting rollernya dan setting slidernya udah bunyi tek udah gak enak banget antara roller peang atau slidernya yang rusak. Jadi langsung aja nih gue kasih tahu nih gimana. Karena ini motor langsamnya harus gantung, jadi gue sambil megang gas ya. Nih kalian dengerin aja suaranya. Waduh licin banget. Jadi gitu suaranya cuy. Udah gak ada ngiung sih, cuma gue belum ngetes jarak panjang ya, belum gue tes di kecepatan 60 terus abis itu gue turunin gas apa masih ngiung apa enggak. Cuma di 40 gue gas sampai 40 dan turunin gas enggak bunyi sih. Cuma nanti yang atasnya kayak 60 ke 80 atau 100-nya terus turunin gasnya masih ngiung apa enggak gue juga nggak tahu. Jadi ya begitu tuh yang tadi gue tes, sama yang tadi gue tes jalan dulu sih tadi. Karena gue nggak ada yang megang kamera, gue megang sendiri. Jadi ya gue nggak bisa videoin gue jalannya tes seketnya. Jadi ya aman-aman aja. Cuma gue belum tahu ujungnya di kilometer 60 sampai 80 itu masih ngiung nggak diturunin gasnya. Gitu. Jadi ya udahlah. Segitu aja video kali ini cuy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. See you next time. And goodbye. Dadah cuy. Sampai ketemu di video-video berikutnya.